dan Teh Isra Khairat sebagai asisten praktikum fisiologi tumbuhan. Saya Ainur Aini dengan NIM 11820600006 dari Pendidikan Biologi 5A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan judul Uji Sak Fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri merupakan proses pembentukan molekul-molekul makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen-komponen yang lebih sederhana oleh tumbuhan hijau dan organisme autotrof lainnya dengan keberadaan energi cahaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama, faktor hereditas, yang kedua, faktor lingkungan. Adapun faktor lingkungan, yang pertama itu ada temperatur, intensitas cahaya matahari, kandungan air dalam tanah, dan kandungan karbon dioksida di udara. Cahaya menjadi faktor yang sangat penting dalam laju fotosintesis, karena ketika adanya peningkatan intensitas cahaya, laju fotosintesis akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika intensitas cahaya menurun, maka laju fotosintesis pun juga akan menurun. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada alkohol 70%, ada betadin, daun singkong, ada kompor dan garpu, ada piring, pencapit dan mangkok, ada panci, kertas aluminium, mika, hijau, merah, kuning, biru. Untuk langkah yang pertama, yaitu tutup bagian daun dengan menggunakan kertas aluminium foil, mika warna merah, kuning, hijau, dan biru pada bagian ujung daun singkong. Setelah 24 jam, daun yang ditutupi aluminium foil dan kertas mika dipetik. Sebelum direbus, kertas aluminium foil dan mika dilepas dari daun singkong. Satu persatu daun direbus dengan menggunakan air yang mendidih. Nah, untuk ini merupakan daun yang ditutupi oleh kertas aluminium foil. Perebusan juga dilakukan pada daun yang ditutupi oleh kertas mika. Angkat daun singkong dan tiriskan di atas piring. Selanjutnya, rendam satu persatu daun dengan menggunakan alkohol 70% selama 30-45 menit. Setelah direndam dengan alkohol, daun dicuci hingga bersih dengan menggunakan air, lalu tiriskan di atas piring. Selanjutnya, tetesi daun dengan menggunakan betadin. Untuk daun yang ini, yaitu daun yang dibungkus oleh aluminium foil, dan nanti juga untuk daun-daun yang lainnya itu ditetesi dengan menggunakan betadin juga. Hasil dari praktikum kali ini, daun yang menggunakan aluminium foil, daun yang ditutup itu berwarna pucat, daun yang tidak ditutup itu terjadi perubahan warna. Tidak terjadi proses fotosintesis pada daun yang ditutup sehingga warna daun pucat. Pada daun yang ditutup terjadi perubahan warna karena iodin. Terus untuk mika merah terjadi perubahan warna dan daun yang tidak ditutup juga terjadi perubahan warna. Pada seluruh permukaan daun terjadi fotosintesis karena adanya perubahan warna saat ditetesi iodin. Untuk mika hijau, kuning, biru, untuk daun yang ditutup, daun yang tidak ditutup itu terjadi perubahan warna. Jadi pada seluruh permukaan daun terjadi fotosintesis karena adanya perubahan warna saat ditetesi iodin. Tetapi untuk warna mika hijau dan mika kuning itu mungkin terdapat kesalahan pada saat praktikum karena mika hijau dan mika kuning seharusnya
itu paling sedikit berpengaruh terhadap fotosintesis. Ini merupakan daun yang ditutupi oleh kertas aluminium foil. Pada bagian tengah daun singkong yang tidak ditutupi kertas aluminium foil, terjadi perubahan warna menjadi kehitaman saat ditetesi betadin. Itu artinya terjadi fotosintesis dan terdapat amilum. Sedangkan daun yang ditutupi dengan menggunakan kertas aluminium foil tidak terjadi perubahan warna. Daun tetap berwarna pucat saat ditetesi betadin karena daun tidak terkena cahaya dan tidak terjadi fotosintesis sehingga tidak adanya amilum. Menurut teori, ketika daun hijau terkena cahaya matahari dan terjadi fotosintesis akan menghasilkan amilum, maka ketika ditetesi betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Untuk daun yang ditutupi mika merah dan biru, pada permukaan daun mengalami perubahan warna yaitu kehitaman, sehingga pada daun tersebut terjadi fotosintesis dan mengandung amilum. Menurut teori, mika merah dan biru memberikan pengaruh yang besar terhadap fotosintesis. Untuk daun yang ditutupi mika kuning dan hijau, seluruh permukaan daun, baik yang ditutupi ataupun yang tidak, mengalami perubahan warna. Di sini terjadi kesalahan praktikum karena seharusnya yang ditutupi mika kuning dan hijau tidak terlalu terjadi perubahan warna karena menurut teori, mika hijau dan kuning memberi pengaruh sedikit terhadap fotosintesis. Kesimpulan dalam praktikum ini yaitu daun yang ditutupi aluminium foil tidak memberikan reaksi positif pada betadin, dikarenakan saat daun ditetesi betadin, daun tidak mengalami perubahan warna atau pucat. Cahaya matahari tidak dapat menembus daun yang ditutupi aluminium foil, sehingga tidak terjadi fotosintesis dan tidak terdapat amilum. Betadin, lugol atau iodin berfungsi untuk menguji adanya amilum atau tidak dalam daun. Sedangkan alkohol berfungsi melarutkan klorofil agar daun menjadi pucat sebelum ditetesi iodin. Gelombang cahaya untuk warna biru 450 sampai 495 nanometer, warna hijau 495 sampai 570 nanometer, warna kuning 570 sampai 590 nanometer, dan merah 620 sampai 750 nanometer. Sedangkan dalam praktikum yang telah dilakukan, untuk warna merah dan biru memiliki pengaruh yang besar atau baik untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari sangat berperan penting dalam fotosintesis. Terbukti dengan adanya amilum yang terdapat pada daun yang tidak tertutup oleh aluminium foil, daun berubah warna menjadi kehitaman saat ditetesi betadin, yang menandakan terjadinya fotosintesis karena terkena cahaya matahari. Tetapi fotosintesis juga bisa terjadi tanpa cahaya matahari, yaitu melalui cahaya buatan seperti lampu. Proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Dikarenakan fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau sebagai sumber utama energi bagi makhluk hidup, menjaga kadar oksigen di bumi untuk kelangsungan hidup manusia. Daun dan buah yang berasal dari tumbuhan menyediakan makanan bagi hewan pemakan tumbuhan atau herbivore. Selanjutnya, herbivore akan menjadi makanan untuk hewan lain dari jenis pemakan karnivor. Jadi, fotosintesis pada tumbuhan hijau sangat berperan penting pada perputaran rantai makanan makhluk hidup yang ada di bumi ini, karena rantai makanan di bumi ini dimulai dari proses fotosintesis. Pada praktikum kali ini dicukupkan sekian, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.